Jadi 17,9 miliar ini itu uang pribadi ibu pertama. Istrinya Pak Adam. Iya, uang pribadinya ibu. Itu pun ibu bermain saham, ya kan? Itu meminjamkan kepada orang lain. Jadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore teman-teman yang menonton Aktual Podcast. Kita jumpa lagi. Teman-teman pasti kaget saya tadi datang dengan wajah seseorang. Nah, ini namanya wajah Pak Adam Damiri, mantan Direktur Utama PT Asabri. Dan tentu saja bahasan podcast kita akan membahas soal ini. Ya, karena isu ini lagi hangat, lagi ramai. Sejumlah pihak, terutama perwakilan keluarganya, ingin melakukan banding terhadap vonis yang dijatuhkan kepada beliau. Saya sudah kedatangan tamu luar biasa, istimewa dan mungkin eksklusif ya, tampil di Aktual ya. Masya Allah. Amin. Saya memanggilnya Teh Ocha Jamila atau saya panggil Teh Ocha. Ocha Jamila, saya panggil Teh Ocha. Apa kabar Teh, sehat? Alhamdulillah baik. Tapi tentu perasaan sedang tidak baik-baik saja ya karena melihat Bapak. Justru perasaannya mungkin waktu di awal putusan tidak baik-baik aja, tapi sekarang lebih optimis untuk memperjuangkan Bapak. Oh, justru jauh lebih optimis. Lebih jauh optimis untuk memperjuangkan Bapak. Saya mau review singkat kemarin supaya semua pendengar nanti tahu ya bahwa Januari 2002 lalu Pak Adam Damiri dijatuhi hukuman 20 tahun penjara ya dengan ganti rugi sebesar 800 juta atau subsidiar 5 tahun ya. 5 tahun. Dan ini terkait dengan kasus yang selama ini orang lihat ya. Adanya kasus korupsi di Asabri begitu katanya ya. Betul. Nah, saya mau tanya dulu ini kepada Teh Ocha Jamila sebagai perwakilan keluarga. Sebenarnya bagaimana keluarga menyikapi kasus ini? Prinsipnya kami keluarga, khususnya saya pribadi mewakili keluarga, menghormati putusan hakim. Yang menjadi putusan kami hormati, tapi kami sangat menyesali karena kenapa? Karena kenapa putusan itu tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Gitu. Memang seperti apa faktanya? Pertama, Pak Adam Damiri, beliau menjabat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Oke. Selama menjabat, setiap tahunnya selalu diaudit. Tahunnya selalu diaudit. Itu artinya ketika setiap tahun selalu diaudit dan menghasilkan WTP, wajar tanpa pengecualian dan menghasilkan ratusan miliar, itu artinya tidak ada korupsi di dalamnya. Mestinya begitu ya. Karena begitu. Untung gitu ya. Karena yang audit itu merupakan KAP. KAP merupakan perpanjangan dari BPK yang KAP di dalamnya independen. Betul, yang di dalamnya OJK. Berarti itu pemerintah langsung yang mengaudit gitu kan, perwakilan pemerintah. Jadi ketika putusan itu sampai dengan 20 tahun, itu artinya putusan paling tinggi. Ditambah lagi ketika padahal tuntutan awalnya nggak segitu ya. Nggak segitu. Ditambah lagi ketika Bapak tidak bisa membayar denda, tambah lagi 5 tahun, itu artinya putusan seumur hidup. Gitu. Jadi kami menghormati. Bapak berapa sih usianya sekarang? Usianya sekarang 72 tahun. 72 tahun. Prinsipnya kami dari keluarga, saya pribadi mewakili keluarga, juga mewakili rakyat Indonesia. Mendukung ketika ada tindak korupsi itu harus diberantas, tapi harus sesuai dan kepada berantasnya itu kepada orang yang tepat, gitu. Jangan sampai orang yang tidak bersalah malah dipidana. Ini yang kasihan, karena hidup matinya seseorang itu tergantung dari ketika ada kasus ini dari pengadilan. Nah ini yang mau saya tanya ke Tete nih. Sudah mulai agak serius intonasinya nih kelihatannya. Saya pikir mau tadi agak gak apa-apa dituapkan saja curahan hatinya Tete. Iya, jadi mungkin ini sebetulnya harus diperhatikan oleh Pak Presiden Indonesia. Pak Jokowi harus memperhatikan ini. Kenapa? Karena pertama,
Pak Jokowi sempat pernah bilang bahwa korupsi itu harus diberantas. Betul. Kami mendukung itu, tapi kepada orang yang tepat. Jadi tolong dipilah dulu nih siapa orang yang korupsi di sini. Gitu. Apa fungsinya ketika ada audit? Itu audit itu setiap tahun gitu. Apa fungsinya audit tersebut? Sedangkan audit tersebut itu dari BPK langsung. Dan selain itu, pada saat persidangan, perwakilan BPK menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke Pak Adam Damiri. Ada itu ya? Ada. Rekamannya ada. Ini rekaman ada ya? Iya, rekaman bukan pernyataan ada. omong kosong ya? Ada, bukan omong kosong. Ini ada rekamannya. Baik. Dan juga baik. ini tidak potensi korupsi. Tidak berpotensi. Jadi itu artinya kenapa sampai dipidana sampai dengan 20 tahun. Dan sampai dengan saat ini salinan putusan belum kami terima. Oh bisa? Itu dia. Itu kan ketika seseorang yang sudah Ocha tahu ya. Setahu saya itu maksimal seminggu teh. Ya seminggu. Biasanya kan namanya putusan itu kan otomatis putusan itu dibuat, otomatis sudah dibuat dong. Betul, urutannya, betul. Draftnya sudah dibuat. Tapi salinan putusan yang untuk kita membuat memori banding itu belum ada. Teteh curiga apa? Gitu. Prinsipnya gini sih, kenapa seperti ini gitu loh. Kenapa seperti ini sebagai rakyat Indonesia yang mencintai Indonesia, itu kan, yang mencintai Indonesia sangat disayangkan. Bukan hanya sebagai perwakilan keluarga, tapi di sini memang sebagai perwakilan rakyat. Menuntut keadilan. Ya, menuntut keadilan. Dan ini bukan pembelaan, karena masyarakat harus tahu fakta-fakta sebenarnya yang dialami oleh Pak Adam Damiri gitu. Saya agak ini ya, maksudnya dari kemarin tuh coba juga melihat materi pemberitaan, riset sedemikian rupa. Memang saya lihat sampai ada dissenting opinion ya dari seorang hakim Ada. Yang mengatakan bahwa BPK tidak konsisten merumuskan perhitungan negara. Betul. Jadi gini, masyarakat di luar sana hanya tahu nilai 22,7 triliun asumsinya. 22,7 triliun itu punya Pak Adam. Padahal pada zamannya Pak Adam, itu Pak Adam di 2009 sampai dengan 2016 selisih 2,7 triliun. Dan itu ada dalam bentuk aset, bukan uangnya tidak ada. Bukan asetnya tidak ada, tapi ada dalam bentuk aset. Nah, sekarang yang menjadi denda denda di pengadilan, Bapak, dendanya itu adalah 17,9 miliar. Padahal 17,9 miliar itu bukan uang negara, melainkan itu adalah uangnya pribadinya ibu. Oke. Baik. Gitu, kita belum sampai ke urusan teknis membahas kasusnya. Saya justru ingin ini sekali lagi meminta Teteh memberikan pernyataan tegas. Jadi kalau dari cerita yang barusan ini, keluarga meyakini bahwa Pak Adam tidak bersalah ya. Sebetulnya gini, kenapa keluarga mewakili saya pribadi yang maju? Karena sekarang kondisi ibu sudah tidak berdaya. Seorang istri yang mendengar putusan sampai dengan 20 tahun otomatis ya tidak berdaya. Mau membuat seperti apapun, masyarakat bilangnya pembelaan dan lain sebagainya. Biasa itu kalau udah dihukum pasti begitu. Iya. Cuman dalam hal ini tergugah hati Ocha juga untuk melakukan berjuang untuk Bapak. Karena Bapak ini sosok yang harus diperjuangkan. Kenapa? Karena fakta-faktanya itu jelas gitu. Maksudnya jangan sampai ada Damiri lain ya. Betul. Jangan sampai ada orang yang tidak bersalah itu dipidana. Kasihan dan kan? Diberikan vonis hukuman yang sangat tinggi, sangat berat. Ini yang harus masyarakat tahu bahwa jangan pernah mati nyawa hidup matinya seseorang ketika ada kasus seperti ini itu adanya di pengadilan. Gitu. Minimal ketika kami berjuang untuk Bapak, ketika Bapak menutup mata karena Bapak sudah lanjut usia, Bapak tenang dengan hidupnya. Dan alhamdulillah, insya Allah ini ibadah buat kami gitu. Karena berjuang untuk kebenaran. Baik. Gitu. Saya berharap para pendengar nanti bisa memberikan dukungan ya. Saya kira ini sesuatu yang seriously. Tapi saya ingin sampaikan sekali lagi, berarti keluarga
tidak meyakini Pak Adam bersalah ya? Kami tidak meyakini. Karena apa? Apa fungsinya audit? Ketika setiap tahunnya audit menghasilkan WTP, wajar tanpa pengecualian. Dan satu hal lagi, ketika Pak Adam Damir seorang direktur utama sudah mendelegasikan dan ada SK-nya kepada Direktur Investasi dan Keuangan, itu artinya tanggung jawabnya sudah berpindah. Seperti halnya Bapak Presiden. Ini kan Direktur Utama Asabri itu sebuah badan yang punya pemimpin. Sekarang seperti halnya Bapak Presiden memberikan kewenangan kepada menteri-menteri. Ketika menteri itu bersalah, bukan Pak Presidennya yang diambil, tapi menterinya gitu. Jadi itu yang harus diketahui. Berarti ada surat pemberian kewenangan pengelolaan investasi ke Direktur Keuangan Investasi. Betul, sudah ada SK-nya dan itu sempat ditanyakan di persidangan, betul ada. Itu betul ada dan itu tidak main-main. Artinya bahwa seharusnya kesalahan pengelolaan dana investasi tidak bisa lagi diserahkan ke Pak Adam ya? Iya, karena betul. Sudah pindah. Kewenangannya ada di Direktur Investasi Zaman dan Keuangan. Siapa itu kalau boleh tahu? Waktu itu 2012 sampai dengan 2019, beliau itu yang Direktur Investasi itu masih menjabat sampai dengan 2019. Bukan yang Hari Kristanto, bukan itu ya? Bukan. Jadi masih zamannya Bapak di 2019 itu sudah didelegasikan ke Direktur Keuangan Investasi. Ke Direktur Keuangan Investasi. Baik. Itu. Dan dalam hal ini Bapak juga seorang yang berjuang untuk negara. Kenapa? Kenapa? Karena pertama gini. Tidak banyak orang yang tahu siapa yang membuat Undang-Undang PP 102. Yang isinya adalah kesejahteraan untuk TNI, Polri, dan juga ASN. Siapa? Itu yang buat adalah beliau, Pak Adam Damir. Iya, sampai saat ini undang-undang tersebut dipakai oleh negara. Gitu. Jadi apa yang mau Teteh sampaikan? Yang mau disampaikan adalah harusnya hal kayak begini dipertimbangkan. Fakta-faktanya dikedepankan. Dan satu hal yang membuat Ocha menangis ketika Ocha berbicara sama Bapak. Bapak ini bukan orang yang tipikal yang pemurung dan bukan tipikal seperti itu. Bapak itu orang yang sangat semangat. Tapi Ocha sangat tahu ketika Bapak sendiri dan Bapak berdoa, itu Bapak menangis. Gitu. Jadi yang saya lihat juga di beberapa media foto gitu ya, memang sangat tegar sih beliau sih. Beliau sangat orang yang tegar, makanya sampai dengan saat ini kami benar-benar yakin bahwa Bapak tidak bersalah dan kami akan berjuang. Baik, kita belum mau masuk lagi ke urusan teknis bagaimana asumsi-asumsi untuk membela Pak Adam. Saya masih mau bicara soal Pak Adam di mata keluarga dulu, ya. Pak Adam ini kan berarti hampir 7 tahun jadi Direktur Utama PT Asabri. Dan tentu saja keluarga biasa jadi tempat ngobrol pertama kalau ada masalah apa-apa. Saya nggak nanya masalah, saya cuma pengen tanya, waktu Pak Adam memimpin Asabri itu ya, pernah nggak ada sesuatu yang diceritakan, oh saya itu pengen Asabri maju, saya itu pengen Asabri terus berkembang, uangnya banyak sehingga memberikan manfaat bagi penerima manfaat TNI Polri gitu. Pernah nggak menyampaikan hal seperti itu? Tentunya pasti pernah ya, karena Pak Adam hanya berharap kepada semuanya ingin sejahtera. Anggota-anggotanya itu beliau ingin semuanya sejahtera. Makanya terbukti dengan beliau membuat PP 102. Jadi kan santunan undang-undang kematiannya naik. Iya, dan tidak ada sepanjang masa beliau memimpin itu tidak ada yang namanya ketika ada pengajuan apapun tersendat, itu tidak ada. Paling nggak mau beliau. Paling nggak mau. Beliau itu orang yang sangat komitmen. Beliau itu sebagai pemimpin sudah layak menjadi seorang pemimpin, gitu kan. Bahkan beliau orang yang tidak pernah terlihat yang namanya keluh kesah. Bahkan beliau orang yang mendengar bawahan. Beliau orang yang mendengar. Jadi bukan orang yang melakukan sesuatu yang memang kehendaknya gitu, bukan. Egois gitu. Pendapat saya harus diputuskan. Saya mau investasi di reksadana harus betul, nggak begitu ya. Enggak begitu. Pasti mendapatkan feedback, mendapatkan advice gitu. Iya. Yang diharapkan beliau adalah anggota Asabri ini sejahtera. Dan itu terbukti dengan beliau berhasil membuat
undang-undang mengenai kesejahteraan TNI PP. Polri, iya, PP 102. Itu Dan mungkin tidak banyak pemimpin yang begitu ya. Iya, tidak banyak. Oke. Jelas. Dan ini dipakai oleh negara. Gitu. Dan jasanya beliau luar biasa gitu kan. Oke. Ketika sebuah undang-undang yang sampai saat ini dipakai oleh negara itu sangat luar biasa, yang orang lain tidak tahu gitu. Bahkan TNI, Polri dan juga ASN-nya nggak tahu siapa yang membuat undang-undang tersebut. Tapi gini ya Teh, mas saya dengar dari beberapa cerita Pak Adam ini orang baik, sama bawahan dekat, akrab, tidak membangun jarak gitu ya. Tapi kenapa tidak banyak karyawan di Asabri yang maksudnya mau bercerita? Saya lihat ada satu tuh yang agak sering muncul di media tuh, siapa namanya Pak Zulkarnain itu. Kenapa tidak Jadi banyak gini, orang bukan gitu yang mau membela Pak Adam? Di Indonesia ini banyak orang jujur tapi diam. Banyak orang baik tapi diam. Gitu. Jadi tidak banyak orang yang berani mengatakan sebuah kebenaran. Gitu. Makanya ketika semua diam, hanya Pak Adam yakin dengan dirinya bahwa akan ada keajaiban. Sekarang intinya adalah hakim juga manusia, pasti punya ada hilaf, ya kan? Mudah-mudahan ketika ini gitu kan akhirnya terbuka. Kemarin vonis itu ada kekhilafan di situ. Ya kalau apa ya, namanya hakim juga manusia ya, namanya manusia mungkin pasti mungkin aja namanya hakim juga perwakilan Tuhan dan pengadilan tertinggi di dunia adalah hakim. Betul, gitu kan. Itu jadi mungkin aja ada hilaf gitu kan. Mungkin juga tidak melihat ataupun membaca fakta-fakta yang ada. Jadi ini yang harus diperhatikan. Gitu. Baik. Ini terkait dengan kemungkinan kekhilafan tadi ya, atau apapun itulah saya menyebutnya, supaya tidak salah menyebutnya. Saya dengar keluarga sedang menyiapkan sejumlah argumen untuk mengajukan banding atas vonis ini. Iya, betul. Jadi untuk membuat memori banding itu punya dasar. Pertama dasarnya adalah salinan putusan. Sampai sekarang belum ada. Sampai sekarang belum ada. Bagaimana kami akan membuat memori banding? Kalau ternyata salinan putusan sendiri belum ada gitu. Halo, kan. Bapak-bapak panitera ya. Saya minta tolong ini nanti disaksikan ribuan orang ya. Tolong bapak panitera disegerakan salinan putusan yang diberikan vonis bagi Pak Adam dan Medi. Tolong dibantu. Karena gini, ketika seseorang kalau tidur di rumah 1 hari itu nggak berasa ya. 1 hari orang tidur di itu menyedihkan. Itu menyedihkan, sangat menyedihkan. Betul. Ocha sendiri melihat sosok Bapak itu orang yang tegar, semangat. Tapi ketika melihat Bapak tuh nggak pernah yang namanya menunjukkan rasa sedihnya. Sampai dengan saat ini, Bapak tetap orang yang sangat semangat. Termasuk dengan Teh Ocha? Iya, dengan semuanya. Nangis atau cerita dengan semuanya. Tapi Ocha mendapatkan cerita dari teman sebelahnya, teman kamarnya, bahwa di sana, Bu, saya melihat Pak Adam sholat sambil menangis. Tiap malam. Dan itu yang Ocha rasakan itu seseorang yang tegar, seseorang yang semangat, menangisnya itu ketika berdoa. Betul. Gitu. Itu yang orang yang benar. Iya. Oke, tadi saya mau ada yang terputus. Jadi salah satu argumen atau asumsi yang disampaikan oleh keluarga ketika mengajukan banding itu adalah usia dan kesehatan beliau ya. Sebetulnya gini sih, kalau untuk usia sudah jelas ya, usia beliau 72 tahun. Tapi yang kami kedepankan adalah sebetulnya fakta-fakta. Gitu. Bukan faktor begini bukan aja. Faktor usianya. Kalau usia itu memang usia beliau 72 tahun yang harus dilihat juga gitu kan. Gitu. Terus juga kalau mengenai riwayat sakit yang beliau derita, itu beliau juga punya riwayat sakit kanker usus, pengeroposan, terus sudah tidak mendengar, gitu kan, dan juga sekarang ada ginjal, gitu. Tapi kami tidak melihat dari situ, bukan hal tersebut yang menjadikan dasar untuk melanjutkan banding, tapi karena berdasarkan fakta-fakta di pengadilan. Jadi yang kami kedepankan adalah fakta-fakta yang di pengadilan, gitu. Itu jadi. Ini tim riset saya siapa sih yang mikirin pertanyaannya begini? Iya, jadi sebetulnya bukan masalah usia. Kalau usia itu ya memang harus dipertimbangkan. Hakim itu bukan hanya sebatas
Mohon maaf, bukannya sebatas bukti-bukti ataupun fakta-fakta, tapi harus dengan hati nurani. Itu yang saya ingin sampaikan. Itu. Hakim itu harus punya hati nurani. Tuhan aja masih Ini kok. Tuhan tidak segera menghilangkan nyawa orang jahat. Tidak. Dikasih kesempatan untuk bertobat. Betul. Gitu. Nah, ini terkait dengan fakta-fakta yang Teteh sampaikan sebagai argumen untuk mengajukan banding. Itu soal uang 17,9 miliar rupiah yang tadi Teteh sampaikan bahwa ini bukan uang korupsi, ini justru uang keluarga. Bagaimana menjelaskan ini? Jadi 17,9 miliar ini itu uang pribadi ibu pertama. Istrinya Pak Adam. Iya, uang pribadinya ibu. Itu pun ibu bermain saham, ya kan? Itu meminjamkan kepada orang lain. Jadi ada orang lain yang meminjam kepada ibu. Dan itu pada masa Pak Adam itu sudah pensiun. Sudah pensiun. Jadi main-main saham itu setelah pensiun. Setelah pensiun ya? Gitu. Jadi bukan pada saat masa periodenya Pak Adam, setelah pensiun, dan itu uang pribadi, bukan uang negara. Jadi harus dipilah. Kalau memang itu uang negara ya silakan hitung-hitungannya pun seperti kemarin di pengadilan begitu bunyinya. Iya, bunyinya, dan ada buktinya. 17,9 itu ada bukti-buktinya dan hakim sudah tahu semuanya. Gitu. Oke. Baik. Kita pindah ke urusan lain yang soal tadi, masih bagian dari argumen yang akan disampaikan dalam pengajuan banding soal BPK yang tadi yang tadi saya baca sekilas begitu ya, soal BPK yang dianggap tidak konsisten merumuskan perhitungan kerugian negara. Teteh, bagaimana ini kan sesuatu yang sangat strategis ya, karena menurut saya korupsi Pak Adam itu kan dilihat dari potensi kerugian negara. Kalau kemudian ada seorang hakim bikin dissenting opinion yang menyatakan bahwa BPK tidak konsisten, maka ini sesuatu yang sangat strategis buat saya. Tidak boleh. Sangat yang strategis iya, artinya memang itu bisa ditanyakan asumsi kerugian negara itu. Iya. Pendapat Teteh gimana? Jadi gini, ketika ada kasus yang Ocha tahu ya, ketika ada kasus korupsi itu harus pasti. Betul nggak ini korupsi? Betul nggak ini kerugian negara? Sesuatu yang pasti. Kalau sesuatu yang tidak pasti itu bukan bentuk kerugian negara yang Ocha tahu. Gitu kan? Apalagi ini BPK tidak main-main. Ini yang harus dipertimbangkan. Ada saksi kemarin dari BPK ya? Ada dong. Rekaman juga ada. Mereka mengatakan apa kemarin? Mengatakan bahwa tidak ada aliran dana ke Bapak Adam Damiri. Gitu. Tidak ada. Ini ditonton ribuan orang ya? Ini tidak ada pernyataan sungguh-sungguh. Perwakilan BPK di persidangan menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke Pak Adam Damiri. Baik. Pada masa jabatannya Pak Adam Damiri. Makanya waktu itu pada saat audit setiap tahunnya menghasilkan WTP. Jadi apa fungsinya WTP kalau ternyata Bapak terseret gitu kan? Itu fungsinya apa? Pertanyaan dasar ya. Kenapa dikasih WTP kalau bermasalah? Betul. Jadi kan harusnya OJK juga dong. Iya, BPK juga dong. Semua dipertanyakan. Harus diperiksa. Harus bertanggung jawab dong. Kenapa adanya WTP itu kan? Baik. Kita ke bagian berikutnya Teh. Soal ini mungkin mau menjelang akhir ya dialog ya. Teh, saya mau tanya, jadi dengan cerita Teteh tadi ya, Teteh bersikuku atau sangat yakin bahwa Pak Adam berdasarkan temuan fakta di pengadilan tidak bersalah gitu ya. Apa harapan keluarga melihat kasus ini? Ujungnya mau kayak apa sih? Jadi ujungnya adalah siapapun ya, bukan hanya Pak Adam. Ketika orang lain tidak bersalah, maka tidak boleh dipidana. Dan kami meyakini, saya mau yakini sebagai perwakilan keluarga bahwa fakta-fakta yang ada ini harus dikedepankan. Fakta-fakta ini harus, ya betul. Fakta-fakta ini harus dipublikasikan karena masyarakat tidak tahu fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi orang yang tidak bersalah harus bebas. Apalagi ditambah lagi salinan putusan sampai dengan saat ini tuh tidak ada. Itu artinya ada apa? Gitu kan? Kalau salinan putusannya nanti setelah ada dan kami ada kan itu 20 tahun itu tidak main-main. Apa dasar hukumnya gitu? Dengan fakta-fakta yang ada. Betul. Kalau memang ini harus bebas demi hukum. Gitu kan? Itu dong harus bebas. Karena ini menyangkut hidup matinya seseorang. Nama baik, keluarga. Iya, nama baik dan lain sebagainya. Oke. Ini saya ingin tanya pertanyaan yang mungkin mohon maaf mengganggu ya perasaan.
kalau seandainya banding nanti diajukan lalu kemudian tiba-tiba gagal atau tidak berhasil ditolak oleh pengadilan, apa yang mau dilakukan? Pertama, kalau ditolak ya kita bingung ya Pak. Namanya kita punya ketika seseorang pejabat tinggi mempunyai kewenangan dan akhirnya menolak, menurut Ocha tidak punya hati nurani. Jadi dalam melakukan sesuatu tindakan itu harus menggunakan hati nurani. Dasarnya apa menolak? Itu yang pertama. Gitu kan? Sebagai warga Indonesia, rakyat biasa otomatis punya hak. Ya kan? Punya hak. Pak Adam Damiri mempunyai hak untuk mengajukan banding. Gitu. Jadi apa dasarnya ditolak gitu. Jadi intinya kepada siapapun, dan ini harus menjadi perhatian Bapak Presiden. Apa dasarnya gitu ketika ditolak? Gitu. Sedangkan fakta-fakta yang ada itu sudah jelas. Tolong gitu. Apa yang mau disampaikan ke Presiden Joko Widodo dan Ketua MK, silakan. Ya, baik. Semoga kejadian seperti ini yang dialami oleh Pak Adam Damiri, di mana beliau sekarang sedang posisi terpuruk. Beliau hanya sebatas ada keajaiban dari Allah. Tentu saja keajaiban itu ada perantaranya, yaitu manusia. Jadi dari orang-orang yang punya kewenangan. Dan terutama kepada Bapak Presiden yang terhormat agar bisa memperhatikan ini. Di mana ini betul-betul harus diperhatikan. Karena mengenai hidup matinya seseorang. Dan fakta-fakta ini harus dikedepankan. Dan saya sangat yakin bahwa Indonesia ini adil. Indonesia adil. Tidak akan ada orang yang bersalah itu dipidana. Oke. Terima kasih. Baik, closing yang sangat menyentuh. Saya bingung juga ingin menutupnya dengan apa-apa. Tapi yang saya ingin pastikan, persoalan keadilan ini tolong betul ya, Bapak-bapak yang menjadi penegak hukum ini diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada orang yang tidak bersalah. Betul. Dipidana. Dan Ocha juga menyampaikan kepada Bapak Pak Adam, Pak, Bapak di sini Bapak berdoa, biar Ocha dan yang lain yang ikhtiar. Insya Allah ini ibadah buat Ocha. Ocha tidak ada kepentingan apapun. Itu di sini Ocha hanya ingin berjuang untuk Bapak. Itu semoga pertama Allah meridhoi, betul kan? Amin, ada keajaiban untuk Bapak. Yang kedua, Bapak Presiden yang memang bisa membantu Pak Adam Damiri bebas, ini pun bisa terbantukan. Gitu. Jangan sampai kami sangat mendukung ketika ada korupsi harus diberantas, tapi kepada orang yang tepat. Memang orang yang melakukan korupsi. Yang melakukan korupsi, yang menikmati uang korupsi. Jangan sampai orang yang tidak menikmati uang korupsi dipidana dengan setinggi-tingginya. Ini yang harus kita punya hati nurani. Baik. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Teh Ocha mau berbagi cerita dan tentu saja memperjuangkan keadilan bagi Pak Adam Damiri. Moga-moga dialog kita hari ini memberikan inspirasi atau memberikan pengaruh bagi siapapun yang menonton, termasuk para panitera nih yang katanya sampai ini akhir Maret ya belum juga menyerahkan salinan putusannya gitu ya. Dan semoga kita berdoa semua teman-teman yang menyaksikan acara hari ini, Pak Adam akan segera mendapatkan keadilan bagi dirinya. Amin. Baik. Saya kira itu ya. Saya Bro Megel, tuan rumah Aktual Podcast. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Terima kasih banyak Teh Ocha. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.